Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Para asatidz hafizakumullah dan anak-anakku, para santri Pondok Pesantren Darul Ukhuwah di mana saja berada di rumahnya masing-masing, para wali santri, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semuanya, memberikan hidayah kepada kita sampai ke akhir hayat kita, sehingga kita bisa mendapatkan predikat husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat-sahabatnya dan kepada seluruh umatnya sampai datangnya hari kiamat. Jemaah sekalian, pada malam hari ini kita akan teruskan kajian kita dari kitab Ibnu Abi Dunya. Tapi kita ulangi kembali doa yang dibaca oleh Rasulullah SAW di awal masuk bulan suci Ramadan. Kita baca sama-sama. Mudah-mudahan nanti kita bisa menghafalnya. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal imani was salamati wal islami wal afiyatil mujallilati wa raf'il asqami wal auni ala siyami was salati wa tilawatil qur'ani Allahumma sallimna li Ramadan wa sallimhu lana wa tasallamhu minna hatta yakhruja Ramadan wa qad ghafarta lana wa rahimtana wa afauta anna. Hafal ya, insyaallah. Baiklah, pada malam hari ini kita akan lanjutkan ya apa yang disampaikan oleh beliau Ibnu Abi Dunya. Riwayat dari sahabat Abu Hurairah, an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, u'tiyat ummati fi syahri Ramadan khamsa khisalin lam tu'taha ummatun qablaha. Khulufu famis shaim atyabu indallah min rihil miski wa tastaghfiru lahumul malaikatu hatta yuftiru wa tusaffadu fihi maradatus syayatin wa la yakhlusuna fihi ila ma kanu yakhlusuna fi ghairihi wa yuzayyinu Allahu kulla yawmin jannatahu wa yaqul yushiku ibadis shaimun ayyulqu anhumul ma'unata wal adha wa yasiruna ilaiki wa yaghfiru lahum fi akhiri lailatin
Qila ya Rasulullah, hiya Lailatul Qadri? Qala la, walakinnal 'amila yuwaffa ajrahu idza qada 'amalahu. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "U'tiyat ummati fi syahri Ramadan khamsa khisalin." Umatku, kata Rasul, diberikan di bulan suci Ramadan 5 khisal, 5 khoslah, 5 hal. 5 hal lam tu'taha ummatun qablaha. 5 hal yang tidak diberikan kepada umat sebelum mereka, sebelum kita, ya, sebelum umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi 5 hal ini adalah khusus Allah berikan kepada kita, umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu yang sanggup menjadi umatnya, kan gitu ya. Yang mau menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak semuanya ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak semuanya kemudian beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bersyukurlah kita kepada Allah yang telah memberikan hidayah kepada kita untuk menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullu ummati dakhalal jannah, kata Rasul kan gitu. Semua umatku akan masuk surga illa man aba, kecuali yang tidak mau. Apa 5 hal yang Allah berikan kepada umatnya ini, umat Rasulullah, pada kita semuanya, yang tidak diberikan kepada yang lainnya? Yang pertama, khulufu famis shaim atyabu indallah min rihil miski. Khuluf. Ya. Kalau kita berpuasa, kira-kira bau mulut kita itu bagaimana ya? Ya. Tapi ini ya, justru atyabu indallah min rihil miski. Ya. Lebih thayyib di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Oleh para ulama dibahas ini. Nyatanya sebenarnya baunya tidak enak, tetapi di sisi Allah kok dianggap lebih baik daripada rihul miski. Nah, kalau Allah mau dan Allah menjadikan itu lebih baik, maka kita tidak bisa kemudian membantahnya. Darah itu baunya seperti apa? Tahu darah? Hah? Amis, betul apa enggak? Tapi darah ini bisa menjadi lebih baik daripada minyak kasturi kalau darah itu dimiliki oleh orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid yang berdarah-darah itu nanti ketika dibangkitkan, darahnya ada. Launud dam. Walakin, akan tetapi baunya itu menjadi tanda baik. Jadi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan disamakan dengan kita. Apalagi yang dilihat di sini adalah bau mulut kita yang tidak sedap itu ketika puasa, itu hasil daripada taatnya kita kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, disitulah nilainya. Ya. Nilai ketaatan kepada Allah itu jauh lebih baik daripada apapun. Nah, ini.
Ini yang pertama ya. Khulufu fami shaim atyabu indallah min rihil miski. Yang kedua, wa tastaghfiru lahumul malaikatu hatta yuftiru. Malaikat memohonkan ampunan bagi mereka yang berpuasa itu sampai berbuka. Jadi semenjak kita sahur, kemudian setelah masuk waktu subuh berarti sudah mulai kita berpuasa sampai nanti waktu berbuka, ya, malaikat ini selalu memohonkan ampunan. Malaikat makhluk Allah yang tidak pernah bermaksiat. Ya. Makhluk Allah yang tidak pernah melakukan dosa. Makhluk Allah yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohonkan ampunan kepada orang-orang yang sedang berpuasa setiap hari. Jadi memang wajar kalau akhirnya kemarin yang kita sampaikan orang seperti dilahirkan oleh ibunya, ya, karena dosa-dosanya ini bukan hanya yang puasa saja yang beristighfar, tetapi malaikat pun juga ikut memohonkan ampunan. Dan kita ini sangat perlu untuk menghapus dosa. Tidak mudah untuk menghapus dosa itu. Harus perlu bantuan banyak orang. Ya. Kalau kita sendiri mungkin sulit untuk menghapus dosa, karena dihapus dosa lagi, dihapus dosa lagi, kan begitu ya? Dosanya berulang-ulang yang kita lakukan. Maka perlu, bahkan ada yang mengatakan istighfaruna yahtaju ilal istighfar. Istighfaruna yahtaju ilal istighfar. Istighfar kita itu masih perlu istighfar lagi. Saking tidak berkualitasnya istighfar kita. Ya. Tapi kalau malaikat yang istighfar, kira-kira berkualitas apa enggak? Nah, maka ini luar biasa, dan ini khusus ya, Allah berikan kepada kita umat Islam, ya, umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini seperti hadis tentang thalabul ilmi, ya, nah, mencari ilmu, apalagi puasa mencari ilmu, ya, dalam kondisi seperti itu berlipat-lipat ganda, ya, nah, malaikat memohonkan ampunan ya, kepada mereka yang sedang mencari ilmu dalam kondisi berpuasa, ya. Wa tusaffadu fihi maradatus syayatin, ya. Wa tusaffadu fihi maradatus syayatin. Apa ini? Tusaffadu ini? Hah? Sama dengan kemarin, ya, soffada, yusoffidu, Gholla yaghullu atau yaghillu? Kalau yughallu yusoffadu, artinya setan itu dibelenggu. Dan di sini ada tambahan lafadznya. Kalau kemarin apa? Yusoffadu asyayatin, ya. Langsung. Atau yughallu asyayatin. Ini ada kata-kata marodatus syayatin. Ada yang memberikan makna tentang marodah ini, marodah. Marodatun ini adalah kepala-kepala setan, ya. Pembesar-pembesarnya, ya. Yang sudah sangat pakar, ya. Setan itu juga ada yang kelas teri, ada yang kelas kakap. Ya, dikatakan kalau yang dihadapi itu orang-orang alim, mungkin setannya itu kelas kakap. Ya. Tapi kalau yang sudah ini ya kelas teri cukup lah. Gitu ya. Nah, sehingga ada yang memberikan makna wallahu alam,
Katanya setan sudah dibelenggu kok, tapi kok manusia masih banyak yang melakukan dosa di bulan suci Ramadan. Iya, karena yang diikat itu hanya yang gembong-gembongnya, yang teri-terinya enggak. Ya, wallahu a'lam bishawab ya. Jadi masih ada setan yang berkeliaran ya. Nah, kalau makna marodah itu adalah karena biasanya baik dalam hadis ataupun ayat Quran, tambahan lafadz itu mengandung makna tertentu. Tambahan lafadz itu mengandung makna tertentu. Atau bisa jadi tambahan makna ini digabungkan dengan hadis-hadis yang lain. Apakah tambahan makna itu memberikan makna tertentu atau sama dengan yang lain. Misalnya dalam Al-Quran itu ada yang namanya kafarah, itu ada tahriru raqabah, membebaskan hamba sahaya. Ada secara mutlak disebutkan tahrir raqabah, tapi ada dalam ayat lain tahriru raqabatin mu'minah. Nah, tambahan kata-kata mukminah ini membawa dampak hukum. Nah, itu dalam lafaz-lafaz syar'i begitu ya. Nah, ketika dipahami marodah ini membawa makna tertentu dan ditafsirkan marodah itu adalah gembong-gembongnya setan, kepala-kepalanya setan, maka wajar kalau di bulan suci Ramadan masih ada yang maksiat kepada Allah karena klasterinya masih berkeliaran. Berarti Masya Allah ya, kita ini dengan setan klasteri saja sudah kalah. Tidak perlu gembong-gembongnya, klasteri saja sudah kalah. Nah, ini harus menjadi perhatian bagi kita semuanya. Nah, wallahu a'lam. Itu yang disampaikan oleh sebagian ulama tentang makna marodatus syayatin. Kemudian wa yuzayyinullahu kulla yaumin jannatahu. Ini yang keempat. Yang ketiga tadi tusaffadu fihi marodatus syayatin. Kemudian ada lafaz di sini wala yakhlusuna fihi ila ma kanu yakhlusuna fi ghairihi. Wallahu alam. Lafaz yakhlusuna ini kalau kembali kepada setan artinya marodatus syayatin ini berhasil untuk melakukan sesuatu yang di luar bulan suci Ramadan, yang kalau di bulan suci Ramadan tidak bisa dia lakukan itu. Artinya kita lihat ya betapa di bulan suci Ramadan itu akhirnya orang yang marah-marah itu berkurang. Betul apa enggak? Orang yang nipu juga berkurang. Ya. Orang semangat untuk ibadah itu tinggi. Ingin baca Al-Quran ringan, ya. Padahal sholat sunnah, ya. Sholat tarawih ringan, macam-macam lah ya, ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu menjadi ringan. Itu terjadi hanya di bulan suci Ramadan. Selain itu berat sekali kan melakukan. Untuk bisa baca Al-Quran sehari 1 juz kalau tidak di bulan suci Ramadan rasanya berat ya, tapi di bulan suci Ramadan itu hampir semua orang bisa melakukan baca Quran 1 hari 1 juz. Bahkan ada yang 2 juz, ada yang 5 juz, Masya Allah ya. Itu di bulan suci Ramadan. Padahal kondisinya tidak makan. Nah ini di selain Ramadan kondisinya makan tapi malah ibadahnya malang kada katanya ya. Apa sih? Ada istilah ya. Istilah itu ya di grup-grup gitu ya. Nah kemudian yang keempat, tadi yang ketiga kan, yang keempat yang khusus Allah berikan kepada umat ya, umat Rasulullah Muhammad SAW. Wa yuzayyinullahu kulla yaumin jannatahu. Allah menghias setiap hari surganya. Wa yaqul, dan Allah mengatakan kepada surga, yushiku ibadis shaimun ayulku anhumul maunata wal adha. Hampir-hampir atau sebentar lagi hamba-hambaku yang berpuasa akan melepaskan, menanggalkan
sesuatu yang membuat mereka ini berat, ya. Sesuatu yang menyakitkan, ya. Al-adha, rintangan-rintangan hampir-hampir sudah mereka tanggalkan. Artinya apa? Wayasiruna ilaiki. Nah, kan? Hampir-hampir mereka ini menuju kepadamu. Artinya ya masuk surga. Maka Allah siapkan, dihias surga untuk menyambut kedatangan mereka yang sedang berpuasa ini. Ini yang keempat. Jadi Allah hias. Kalau kemarin kan kita sampaikan hadis surga itu dihiasinya kapan? Min ra'sil haul ila ra'sil haul, kan gitu ya. Jadi sepanjang tahun dihiasi khusus untuk menyambut bulan Ramadan. Nah, khusus untuk menyambut bulan Ramadan. Surga itu loh, nggak usah dihias saja sudah sangat indah, apalagi ini dihias. Rumah kita juga demikian ya. Ini dulu ruangan ini sebelum dihias seperti ini kayak apa? Nah, setelah kita hias ini kok beda kan rasanya, Masya Allah. Ya, ada AC-nya, ada ininya, ya. Lampunya macam-macam. Ya. Ini antum gambarkan di surga itu, ini tidak ada apa-apanya. Ya. Kalau dibandingkan dengan di surga. Tapi ini pun kita sudah merasakan keindahannya. Apalagi nanti di surga. Ya. Apa lantainya emas. Nanti ada ya hadisnya. Atapnya pernik-pernik, permata-permata yang luar biasa. Indahnya surga. Ya. Yang kelima, wa yaghfiru lahum fi akhiri lailatin. Wa yughfaru lahum wa yaghfiru lahum, ya. Wa yaghfiru lahum fi akhiri lailatin. Yaghfir, fa'ilnya siapa ini? Allah, ya. Wa yaghfiru lahum, wa yaghfirullahu lahum. Allah mengampuni dosa-dosa mereka fi akhiri lailatin, di akhir malam. Qila ya Rasulullah, hiya lailatul qadar? Ditanya, wahai Rasul, apakah itu malam Lailatul Qadar? Ya. Qala la, la, walakinnal amila yuwaffa ajrahu idza qada amalahu. Tetapi seorang yang beramal itu akan diberikan pahalanya sempurna, yuwaffa ajrahu. Diberikan pahalanya sempurna idza qada amalahu, apabila sudah selesai melakukan amalnya itu. Jadi artinya Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengampuni hamba-hambanya yang beribadah khususnya puasa di bulan suci Ramadan. Coba ada 5 tadi. Yang pertama apa? Ingat, bau mulut orang yang berpuasa itu lebih baik daripada minyak kasturi. Minyak kasturi itu seperti apa ya? Rih al-misk, misk itu terbuat dari apa? Ada yang tahu? Dari tumbuh-tumbuhan atau dari hewan? Nah, berarti kita sama-sama tidak tahu ini ya. Nah, kalau yang dijual-jual misik-misik itu yang dijual itu, ada kan minyak hanya segini harganya miliaran. Pernah kan? Miliaran. Karena wadahnya itu kristal. Tempatnya itu kristal. Kristal yang mahal itu kan. Tempatnya. Punya raja-raja itu minyak. Satu olesan mungkin 1 bulan enggak hilang-hilang ya. Al-misk, katanya minyak yang paling hebat itu adalah misk. Misk, tapi kalau yang palsu ya. Yang pertama, yang kedua apa? Tastaghfiru lahum al-malaika hatta yuftiru. Malaikat memohonkan ampunan sampai buka puasa. Kalau yang tidak puasa yang tidak ya. Yang ketiga apa?
Tusoffadu marodatus syayatin. Marodatus syayatin. Ya. Jadi dibelenggu gembong-gembongnya setan. Kepala-kepalanya setan. Kalau khalifahnya setan ini siapa? Iblis kan. Bayangkan ya, Nabi Adam sudah meninggal, iblis yang turun bareng-bareng dengan Nabi Adam itu dari atas sana ya. Kalau Nabi Adam dari surga ya, itu masih hidup sampai sekarang, masih hidup. Tapi waktu bulan suci Ramadan dia dirantai itu ya, dirantai ya. Gembongnya itu iblis. Yang keempat, Zayyin Allah kulla yaumin jannatahu. Allah menghiasi surganya setiap hari. Yang kelima, apa tadi? Yaghfiru lahum fi akhiri lailatin. Allah mengampuni dosa di akhir malam. Ya, akhir malam ini maksudnya adalah walakinnal amil yuwaffa ajrahu idza qada amalahu. Ini hadis yang pertama yang kita sampaikan pada malam hari ini, mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kita gembira karena jauh kita ini dari negeri yang didiami oleh Rasulullah, jauh zamannya dari Rasulullah SAW, tapi kita mendapatkan hidayatul Islam ya. Dan kita mendapat hidayatul iman. Orang Islam saja juga bertingkat-tingkat, betul apa enggak? Ya. Orang Islam itu bertingkat-tingkat. Ya, mudah-mudahan kita ini menjadi orang-orang Islam yang tingkatannya lebih tinggi, kan itu ya. Kan wa fidzalika falyatanafasil mutanafisun, fastabiqul khairat, kan begitu ya. Kita ini harus berlomba-lomba untuk menjadi umat Rasulullah yang terbaik, ya, yang terbaik, yang paling baik. Ada orang yang muslim tapi tidak sholat, ada nggak? Kasir jidan ya. Ada yang ngaku muslim tapi tidak puasa, ada juga ya. Muslim tapi misuan, ada nggak? Banyak ya. Muslim tapi main judi, ya. Banyak ya. Alhamdulillah kita tidak ya, mudah-mudahan ya. Tapi tentu gangguannya yang ada yang lain ya. Walaupun kita tidak melakukan itu, ya, ada dosa-dosa yang lain yang harus kita waspadai. Baik, hadis yang berikutnya ini, nah ini Rasulullah menggambarkan tentang surga. Yang kemarin sudah digambarkan, ini ada gambaran yang lain yang kira-kira hampir mirip. Ya. Wa an Amir ibn Wasilah qala Abu Bakrin as-Siddiq qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Amir ibn Wasilah telah berkata Abu Bakar as-Siddiq, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha tabaraka wa ta'ala bana jinanan. Ya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala membangun jinan. Jinan ini maksudnya apa? Surga ya, surga-surga ya. Kulluha min yakutin ahmar. Semuanya terbuat daripada yakut yang berwarna merah. Boh. Yakut ya, perhiasan yang luar biasa lah pokoknya. Karena kita tidak pernah tahu ya. Yang penting sesuatu yang sangat indah. Pernah ngelihat merah delima enggak? Hah? Merah delima yang asli ya, kalau yang palsu, ya, yang palsu. Katanya kalau ditaruh di gelas itu warna air itu bisa menjadi ikut merah ya. Nah, wallahu alam. Ya. Asasuha wa a'aliha syubbikat bidzahab. Nah, kan? Ini surga dari yakut yang berwarna merah, lantainya, atapnya itu dari emas. Syubbikat bidzahab.
'alaiha suturu sundus wal istabrok. Sutur itu apa? Nah, sutur itu bisa sitar ataupun apa ya? Ya. Jadi masih tidak cukup dengan emas dan perak, emas dan yakut yang berwarna merah itu, masih ada kain-kain ya. Kalau sitar itu, sutur itu di sini diterjemahkan kain-kain ya. Karena ini minas sundus. Sundus itu kan sutra. Istabrok juga sutra. Jadi semuanya terbuat dari sutra. Wa kullu jannatin tuluha mi'atu amin wa arduha mi'atu amin. Setiap surga itu panjangnya 100 tahun perjalanan, lebarnya juga 100 tahun. Ya, mi'atu amin. Maksudnya mi'atu amin, kan kadang orang kalau sudah tidak bisa ngukur dengan meter, itu diukur dengan apa? Ya? Kan dengan kecepatan cahaya kan ya. Nah, itu jarak antara bumi dengan matahari diukur dengan meter atau dengan apa itu? Ya, dengan kecepatan cahaya. Makanya di sini Allah menggambarkan surga itu tuluha, tulu itu adalah panjangnya, mi'atu amin 100 tahun, ya. Wallahu alam 100 tahun cahaya atau 100 tahun perjalanan ya. Wa arduha aidan, dan lebarnya juga seperti itu. Dan tidak mustahil Allah punya semuanya ya. Dan cara Allah menciptakan seperti ini kan gampang. Kun fayakun ya, jadi. Kalau kita ya setengah mati buat seperti ini ya. Fi kulli jannatin, nah setiap di dalam setiap surga itu mi'atu alfi qasrin. Di setiap surga itu ada 100.000 istana qasr. Ya. Fi kulli qasrin kubbatun bayda. Di setiap istana ada kubah yang berwarna putih. Nah, sama'uha zabarjat akhdar. Nah, ini baru hijau Pak Jabai ya. Sama'uha, langit-langitnya itu zabarjat. Ya, apa zabarjat itu ya? Memang ada istilah ya. Ada yakut, ada zabarjat ya. Ada zahab, ada fiddah. Ini semuanya adalah perhiasan-perhiasan ya, yang berwarna hijau, permata-permata ya. Al-anharu tattoridu fi khitaniha. Sungai mengalir ya, dikelilingi apa, khiton itu kan bisa di sekeliling pagarnya ya. Kalau istana itu kan ada pagarnya itu. Ya. Itu sungai. Wal asjaru daniyatun 'alaiha. Nah, ada pohon-pohon yang daniyah. Kutufuha daniyah. Itu gimana? Hah? Ya, kalau kita ingin ya mengambil buah-buahan ya, ini langsung metik saja. Jadi di surga itu semuanya fresh ya. Fresh, minumannya fresh. Buah-buahannya fresh. Masya Allah. Wa yakul hadhil jannah. Allah mengatakan surga ini sahibuha yan'amu fala yab'as. Pemilik surga ini, yang menempati surga ini, yan'am, menikmatinya, fala yab'as, sama sekali tidak yab'asu. Ba'asa yab'asu. Ya. Kalau bu'sun itu apa? Ya, apa, keburukan. Ya. Yan'am wala yab'as, fala yab'as. Terus menikmati tanpa keburukan sama sekali lah ya. Wa yakhlud la yamut. Ya. Kekal tidak mati. Padahal umur kita di dunia ini kita tidak tahu ya. Masya Allah, hari-hari ini banyak sekali orang meninggal. Jumlahnya sudah sampai berapa yang meninggal ini?
Hah? Korbannya kan sudah 1 juta lebih kan gitu ya. 1 juta, ya seluruh dunia. Hanya berapa lama ini? Bukan waktu yang lama. Belum sampai 3 bulan, betul apa enggak? Ya, belum sampai, tapi sudah banyak sekali yang meninggal. Kawan saya dua orang, satu letting di Gontor, ya, yang kemarin kita sholat Oid, ya usianya berarti seusia saya kira-kira kan. Yang satu lagi juga meninggal. Kalau yang satu lagi wallahu alam apa karena COVID atau yang lainnya, tapi sakit yang jelas. 2 orang. Ya. Jadi yang satu letting dengan saya di Gontor dulu sudah lebih dari 25 orang yang meninggal dari 281. Ya usia itu begitu ya. Tapi manusia itu meninggal untuk menuju kehidupan yang abadi. Nah, kalau kehidupan abadinya di surga, Masya Allah. Tapi kalau kehidupan abadinya di neraka, na'udzubillah, min dalik. Ya. Maka tidak ada apa-apanya kita ini hidup di dunia. Ya. Yang penting adalah akhirat. Kata Rasul, la aisha illa aishul akhirat. Rasulullah kan ketika menggali parit dalam perang Khandaq, Rasulullah ikut menggali ya, di setiap 10 meter kalau tidak salah itu 10 orang karena paritnya panjangnya 5.000 meter, dalamnya sekitar 4 meter, lebarnya juga segitu, di tanah yang sangat tandus. Yang menggali itulah hanya berapa orang, sahabat-sahabat Rasulullah, dan musuh sudah mulai berangkat dari Mekah. Itu kan luar biasa. Nah, sambil Rasulullah mikul pasir-pasir ikut dan dalam keadaan kelaparan. Kelaparan sampai Rasulullah mengikat batu di perutnya. Nah, disitulah ada ungkapan Rasulullah, la aisha illa aishul akhirah warham al-ansar wal muhajirah. Tapi Rasulullah karena tidak pandai membuat syair, katanya begitu, maka Rasulullah bacanya warham al-muhajirin al-ansar wal muhajirin wal ansar. Kalau ikut sajaknya kan la aishu illa aisha illa aishul akhirah warham al-ansar wal muhajirah. Nah, ini kehidupan yang abadi. Jadi kita hidup di dunia ini hanya sebentar. Maka yang sebentar ini harus kita jadikan apa? Jisrun ilal akhir. Kita jadikan kehidupan dunia ini untuk akhirat saja. Kalau di akhirat ini tadi, ya, yan'am fala yab'as. Kalau di dunia ini kita ibarat roda, betul enggak? Kadang di atas, kadang di bawah, ya. Itu kalau urusan dunia. Ya. Iman pun begitu ternyata. Yazid wa yangkus. Jangan sampai tapi yangkus dak iman kan itu ya. Turang terus ndak nambah-nambah imannya. Ini gawat ini ya. Harusnya yazid wa yangkus. La tabla siyabuhu. Nah, yang tadi di surga ini apa? La tabla siyabuhu. Al-baliyah itu apa? Usang. Usang. Pakaiannya tidak usang. Yang kita pakai ini paling setahun sudah usang. Ya. Walaupun dari sutra. Kalau masih di dunia, ya sutranya lama-lama juga usang. Usang. Jadi jangan berharap apa yang ada di dunia itu akan kekal begitu ya. Enggak ya. Makanya kalau ada barang-barang yang sudah rusak, itulah dunia ya. Keran baru 3 hari rusak, itulah dunia. Enggak ada keran yang kekal, apalagi di pondok ya. Nah, ini jangan dianggap nanti indah terus begini, enggak ya, lama-lama juga akan
redup, ya. Nah, kita perbaiki lagi. Kalau masih ada AC seperti ini lama-lama juga rusak. Tidak mungkin dia akan kekal seperti ini. Ini dunia. Ya. Begitulah dunia. Kita juga tidak mungkin pipi kita ini kenceng terus kan. Lama-lama juga. Nah. Itulah dunia. Tapi kalau di akhirat, bayangkan ya. La tabla di surga ini. La tabla siyabuhu. Pakaian ahli surga itu apa? Sundus, istabrok, kan ya. Emas apa namanya? Sutra halus, sutra kasar, dalamnya sutra, luarnya sutra. Kasurnya itu lihafnya saja dari sutra, bantalnya sutra, semuanya serba sutra, dan sutra di sana beda dengan sutra di dunia. La tabla siyabuhu. Masya Allah. Wala yafna syababuhu. Nah, kan? Syabab itu apa? Nah, jadi la yafna syababuhu. Tidak sirna mudanya itu, tetap enom, tetap muda. La yafna syababuhu. Kata para ulama kan usia kita di surga nanti itu seusia Nabi Isa, katanya begitu. 33 tahun. Kira-kira begitu. Ya. Jadi sekarang yang usianya sudah 60 tahun nanti kembali menjadi muda, 33 tahun. La yafna syababuhu. Ya. Ini di surga ya. Tempatnya di istana yang kayak tadi itu ya. Emas semuanya. Terus apa lagi? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan, tilka jinanun buniyat liman shoma syahra Ramadan. Itu adalah surga-surga yang khusus dibangun bagi mereka yang puasa di bulan suci Ramadan. Yahabuhallahu li ahliha yaumal fitri. Allah berikan kepada pemiliknya, yaitu penghuninya, kita semuanya insya Allah, pada hari fitri. Ya. Kita memang saat ini tidak menerima langsung, tapi sebenarnya itu sudah Allah berikan kepada. Nah, ini tentu bagi mereka yang puasanya makbul, ya. Ada nggak puasanya mardut? Hah? Nah, karena amalan itu ada yang makbul, ada yang mardut. Nah, nanti akan kita baca kan, kamin so'imin laisa lahu min siyamihi ilat ju' wal atas, berarti mardut. Akan tertolak puasanya. Nah, insya Allah ya, mudah-mudahan surga ini menjadi milik kita. Surga. Tidak usah sedih lah, hidup di dunia itu tidak perlu kita la khaufun alaihim walahum yahzan. Di dunia ini memang kita hidup ya berputar begini. Kadang sedih, kadang senang. Kalau di dunia kan begitu ya, ibaratnya kita main futsal, kadang menang, kadang kalah, ya gitu. Ya. Ini kalau di dunia itu begitu, ya. Kadang sakit, kadang sehat. Dunia. Tapi kalau di akhirat, ini dalam hadis yang lain disebutkan, ngeludah saja tidak, buang ingus saja tidak. Ya. Makan tidak harus buang air besar, tidak harus buang air kecil. Jadi keringat, dan keringatnya baunya seperti minyak kasturi. Surga. Makanya kan ada orang yang dapat surga hanya dalam waktu sesaat saja. Seperti yang saya ceritakan kemarin kan. Masuk Islam, ikut perang, meninggal, mati syahid. Itu kan tidak lama-lama. Enak pun dapat surga. Dan itu pasti karena Rasulullah mengatakan dia ahli surga.
Tapi ada juga yang harus selama, ya. Sahabat-sahabat Rasulullah yang sudah dijanjikan masuk surga kan, misalnya Abu Bakar As-Siddiq ketika mengatakan, Rasul, ada nggak orang dipanggil-panggil dari seluruh pintu surga? Ya, ada katanya. Wa arju antakuna minhum. Ya, dan aku berharap engkau termasuk yang dipanggil dari seluruh pintu surga itu. Kalau kata para ulama, arjunya Rasulullah ini, rojaknya Rasulullah ini tidak seperti rojaknya kita, ya. Arjunya Rasul itu atawaqqa'u, dan aku memastikan engkau termasuk yang dipanggil dari seluruh pintu. Karena apa? Karena Abu Bakar sedekahnya, sholatnya, puasanya, semuanya itu, makanya beliau dipanggil dari seluruh pintu. Abu Bakar, Umar juga sudah dijanjikan masuk surga. Sayyidina Utsman, Ali, Tolha, Zubair, ya. Jadi ahlu Badar, ya, ahlu Bai'atur Ridwan, kan semuanya sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Idh yubayyi'unaka tahtash syajarah, ya. Itu sekitar 1400 sahabat Rasulullah yang ikut dalam bai'ah disebut apa? Bai'atur Ridwan, ya, di bawah pohon di Hudaybiyah. Masya Allah. Ya. Kita pun juga punya peluang masuk surga. Makanya kalau di dunia ini ya benar-benar harus kita jadikan kontoro. Hidup kita di dunia, kalau kita punya umur, ya umur kita jadikan jembatan menuju ke surga. Kalau kita punya ilmu kita pakai untuk menuju ke surga. Kalau kita punya harta kita pakai untuk menuju ke surga. Itu saja sudah, tidak usah dipakai yang lain. Untuk ke surga. Karena surga ini Masya Allah. Ya. Masya Allah, luar biasa. Pasti nikah insya Allah. Ya. Kalau di surga itu pasti mendapatkan istri. Tidak apa-apa kalau memang ingin hidup membujang di dunia ini, halal atau haram? Tapi harusnya membujangnya itu seperti Imam Nawawi kan gitu ya. Imam Nawawi kenapa tidak nikah-nikah? Antum tahu nggak kenapa? Beliau itu habis waktunya untuk ta'lim wa ta'allum wa ta'lif. Imam Nawawi ngajar, belajar, ngarang kitab, sampai makannya saja beliau tidak mau makanan yang keras-keras kan, terlalu lama. Jadi makanan itu yang lembut-lembut, kita seruput selesai sudah nulis lagi, ngajar lagi. Itu Imam Nawawi, dan beliau meninggal masih usia muda. Maksudnya mungkin sebenarnya beliau juga ingin menikah kan, tapi nggak sempat. Seperti Imam Ibnu Taimiyah juga begitu ya. Ya insya Allah. Baik, sudah habis waktunya 2 hadis. Kita berdoa mudah-mudahan Allah memasukkan kita ke surga insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma rizukna ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala. Allahumma yassir umurana wa umura walidina wa umura abaina wa ummahatina wa umura ma'hadina ma'hadaril ukhuwah wa umura ma'ahidil muslimin wa umural muslimin. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin waqfina wa iyyahum syarra masa'ibid dunya wad din. Allahumma 'alaika tawakkalna wa ilaika nabna wa ilaikal masir. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa dzakarana wa unsana. Allahumma naqqihim kama yunaqqas sabul abyad minad danas.
Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa'akrim nuzulahum wasi' mudkhalahum. Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahum khufratan min khufarin niran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nakhtatim bi kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.